warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Pencari Ilmu. Untuk tutorial yang kedua ini, kita akan menjelaskan MATLAB dasar untuk part 2. Khususnya adalah matriks, di mana yang sebelumnya kita sudah mengenalkan bagaimana apa itu MATLAB, bagaimana bekerja di M-file atau script, dan bagaimana cara merunning serta menyimpan MATLAB. Untuk di pertemuan yang pertama itu, kita mengenalkan fungsi matematika dasar, yaitu kali, bagi, tambah, dan kurang, serta sintak CLC untuk membersihkan command window, dan clear untuk membersihkan workspace. Oke, kita masuk ke tahap pembelajaran yang tahap kedua, yaitu matriks. Oke, yang pertama seperti biasa kita buat dulu new script. Oke, kita tutup script yang lama. Dan jangan lupa seperti biasa kita di sintak yang pertama itu kita ketikkan clear supaya di workspace kita yang ada hanya cuma program yang kita jalankan saat ini. Dan yang kedua CLC untuk membersihkan command Windows. Dan tanda persen ini merupakan komen ya, atau tidak akan terbaca di program kita. Label, sorry. Tanda persen adalah label. Jadi kita ketik part 2 matriks. Jadi ini tidak akan terbaca di command Windows nantinya, dianggap sebagai label. Oke, seperti yang telah kita pelajari waktu SMA, di mana matriks itu ada matriks baris dan ada matriks kolom, dan nantinya ada juga matriks 2x2, 3x3, 2x3, dan seterusnya. Oke, yang pertama kali kita membuat matriks baris. Misalnya kita memiliki matriks A, itu matriks baris sama dengan kurung, supaya dia bisa jadi baris itu misalnya ada 2 spasi 3 5 7, tutup kurung lagi. Oke, ini adalah matriks baris A. Jika kita running, maka akan seperti biasa kita simpan dulu. Kita klik matriks, save, change folder untuk merubah current folder yang di sini, sehingga yang ada cuma M-file yang kita punya saja. Oke, ini adalah matriks baris kita adalah 2 matriks A, 2, 3, 5, dan 7. Dan selanjutnya kita buat matriks kolom, karena kita punya matriks B sama dengan kurung kotak 1. Untuk menjadikan dia kolom, itu deret ke bawah, kita kasih titik koma, 3 titik koma, 4 titik koma, 5 kurung lagi,
Oke, kita run lagi. Oke, kita punya matrik A adalah matrik baris kita 2, 3, 5, 7. Dan matriks kolom kita B 1, 3, 4, 5, yaitu baris mendatar atau horizontal ya. Kolom itu vertikal 1, 3, 5, 7. Oke, paham? Oke, paham. Selanjutnya kita beranjak, kita buat dulu yang labelnya. Selanjutnya adalah bagaimana cara membuat matriks 2 kali 2. Matriks 2 kali 2. Oke. Jadi langkah pertama itu untuk matriks 2 kali 2 adalah kita buat matriks barisnya. Setelah itu baru kita buat matriks kolomnya. Oke, langsung saja prakteknya. Kita coba. Misalnya kita punya matriks C sama dengan, kita buat kurung dulu. Sama misalnya 2, 4 matriks baris kita kasih titik koma 5, 7. 5, 7. Oke, kita coba running. Oke, inilah matriks 2 kali 2 kita. Bagaimana matriks 3 kali 3? Oke, 3 kali 3. Kita misalnya ada D sama dengan seperti yang di atas. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Tujuh, 8, 9. Oke, inilah vektor atau matriks 3 kali 3 kita. Itu matriks D 1, 2, 3 baris dan 3 kolom. Oke, paham? Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya kita masuk, kan kita sudah ada matriks nih. Kita masuk ke matriks, ke transposnya, yaitu transpose matrik. Nah, itu masuk transpose matrik, yaitu merubah vektor matriks baris menjadi matriks kolom, atau matriks kolom menjadi matriks baris. Oke, supaya kita tidak rancu nantinya, kita kasih dulu titik koma supaya tidak terbaca saat di running. Oke, jadi kita udah ada 4 matriks ya. Matriks A, B, C, dan D. Jadi untuk transpose, jadi kita coba dulu matriks, kita ketik A. Oh sorry, di comment window ada A. Oke, matriksnya 2, 3, 5, 7. Untuk mentranspose matrik A, kita cuma mengasih tanda kutip. Oke, contohnya matrik A transpose A kutip. Oke, jadi A ya, transposnya dari baris menjadi kolom, atau matriks B baris, B transposnya. Oke, paham? Oh, transpose dari matriks C, yaitu matriks 2 kali 2. Jadi supaya dapat matriks C nya, kita lihat, kita ketik C, C aksen atau C kutip. Oke. Oke, yang awalnya, bentar, yang C dulu. C. Jadi yang awalnya C itu 24, 57, sekarang 25, 47.
kolom jadi baris, baris jadi kolom. Oke, jadi coba kita pindahkan di sini. Kita kasih label dulu, transpose. Jadi A T A transpose sama dengan A aksen, B transpose itu B aksen, C transpose itu C aksen. Coba kita running lagi. Oke, benar. Oke ya. Ke tahap penjumlahan vektor. Tempat dulu label penjumlahan. Jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya waktu SMA, penjumlahan vektor itu tidak bisa kita menjumlahkan vektor yang berbeda dimensinya, yaitu vektornya harus misalnya vektor baris sama vektor baris, atau vektor 2x2 dengan 2x2. Kalau kita menjumlahkan A ditambah B, maka ini akan jadi error. Jadi jika A itu vektor baris, maka kita harus menjumlahkannya dengan vektor baris selanjutnya. Oke. Jadi di sini kita menjumlah, supaya kita bisa menjumlahkannya, maka vektor baris ditambah dengan vektor baris, itu A ditambah dengan vektor B transpose. Oke ya, kita coba masukin sintaknya. A ditambah B transpose. Kita kurung dulu, di mana kita buka dulu A dan B transpose supaya nampak di komen Windowsnya. Kita run. Oke, ini kita lihat ya. Jadi ntar ada yang salah, terbalik. Oke, vektor A itu adalah vektor baris 2, 3, 5, 7. Sedangkan vektor B, matriks B transpose itu 1, 3, 4, 5. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 tambah 3 sama dengan 6, 9, 4 tambah 5, 7 tambah 5, 12. Oke. Dan setelah itu, berarti yang bisa kita penjumlahan lagi adalah B dengan A transpose. Oke. Selanjutnya adalah A transpose ditambah dengan B. Ini adalah vektor kolom atau matriks kolom. Kita lihat hasilnya. Oke. B itu 1, 3, 4, 5. A transpose itu 2, 3, 5, 7. Jadi hasilnya juga matriks kolom. Oke. Begitu juga dengan pengurangan. Tadi antara perkalian dan pengurangan itu sama. Perkalian Begitu juga dengan pengurangan antara penjumlahan vektor, penjumlahan matriks dengan pengurangan matriks, itu sama, itu matriks kolom dikurang dengan matriks kolom. Jadi sehingga kita mendapatkan lagi sintak jumlah sama dengan A ditambah dengan B transpose BT. Selanjutnya kita masuk ke perkalian matriks.
dimana perkalian matriks itu ada dua, yaitu perkalian titik dengan perkalian silang, dimana nantinya perkalian kita masuk ke pertama itu adalah perkalian titik. Perkalian titik itu sama juga dengan penjumlahan, yaitu vektor kolom dengan vektor kolom dan vektor baris dengan vektor baris. Itu perkalian titik, tahu dotnya ya. Dimana dot itu sintaknya adalah, kita lihat dulu, kita coba dulu. Dot berarti dot A terhadap A terhadap BT. Oke, hasilnya 66. Jadi nanti perkalian titik itu baris pertama dikali dengan baris pertama ditambah baris kedua dikali dengan baris kedua ditambah baris ketiga dikali dengan baris ketiga ditambah baris keempat dikali dengan baris keempat. 2 ditambah 9 ditambah 20 ditambah 35, hasilnya nanti akan 66. Jadi kita pakai dot tadi apa? B, CP. Jadi sintaknya adalah kali titik itu sama dengan dot A, BT. Kita coba running. Oke, kali titik itu 66 hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke perkalian silang, dimana persyaratannya perkalian silang ini adalah maksimal itu dalam bentuk 3 dimensi. Jadi untuk perkalian silang ini kita buat matriks baru, yaitu kita matriks E sama dengan 1, 3, 5, dan matriks F sama dengan 2, 4, 6. Oke, kita punya matriks E dan F. Untuk perkalian silang kita masukkan sintaksnya adalah cross E F. Oke, hasilnya adalah min 2, 4, dan min 2. Oke, jadi kita masukin di mana silang, kita buat silang ya. Silang sama dengan cross E, F. Kita running lagi. Oke, ini hasilnya. Tutorial MATLAB untuk bab matriks, yaitu
kita review ulang lagi. Yang pertama itu kita membuat matriksnya, itu matriks A yaitu matriks baris, matriks B matriks kolom, matriks C matriks 2 kali 2, matriks D matriks 3 kali 3. Setelah itu kita transpose, di mana transpose itu adalah sintaksnya adalah A aksen, B atau dikasih aksen di setelahnya itu B transpose, B aksen, C transpose, C aksen. Dan penjumlahan atau pengurangan. Syarat penjumlahan matriks adalah matriks yang sama, yaitu matriks baris dengan matriks baris, matriks kolom dengan matriks kolom, atau matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 2. Dan setelah itu perkalian. Perkalian ada 2, perkalian titik dan perkalian silang. Oke, terima kasih. Nantikan video saya selanjutnya untuk tutorial MATLAB yang ketiga. Kalau ada saran dan kritik, silakan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial MATLAB untuk bab matriks, yaitu kita review ulang lagi. Yang pertama itu kita membuat matriksnya, itu matriks A yaitu matriks baris, matriks B matriks kolom, matriks C matriks 2 kali 2, matriks D matriks 3 kali 3. Setelah itu kita transpose, di mana transpose itu adalah sintaksnya adalah A aksen, B atau dikasih aksen di setelahnya itu B transpose, B aksen, C transpose, C aksen. Dan penjumlahan atau pengurangan. Syarat penjumlahan matriks adalah matriks yang sama, yaitu matriks baris dengan matriks baris, matriks kolom dengan matriks kolom, atau matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 2. Dan setelah itu perkalian. Perkalian ada 2, perkalian titik dan perkalian silang. Oke, terima kasih. Nantikan video saya selanjutnya untuk tutorial MATLAB yang ketiga. Kalau ada saran dan kritik, silakan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial MATLAB untuk bab matriks, yaitu kita review ulang lagi. Yang pertama itu kita membuat matriksnya, itu matriks A yaitu matriks baris, matriks B matriks kolom, matriks C matriks 2 kali 2, matriks D matriks 3 kali 3. Setelah itu kita transpose, di mana transpose itu adalah sintaksnya adalah A aksen, B atau dikasih aksen di setelahnya itu B transpose, B aksen, C transpose, C aksen. Dan penjumlahan atau pengurangan. Syarat penjumlahan matriks adalah matriks yang sama, yaitu matriks baris dengan matriks baris, matriks kolom dengan matriks kolom, atau matriks 2 kali 2 dengan 2 kali 2. Dan setelah itu perkalian. Perkalian ada 2, perkalian titik dan perkalian silang. Oke, terima kasih. Nantikan video saya selanjutnya untuk tutorial MATLAB yang ketiga. Kalau ada saran dan kritik, silakan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.